Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'du. Mari kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masuk pada hadis ke 538 di sini dari hadis Buraidah. Baik, kita akan baca. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu fi qissatil ghamidiyati allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha fi zina. Qala thumma amara biha fasulliya 'alaiha wa dufinat. Rawahu Muslim. Dari Buraidah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, pada kisah wanita dari suku Ghamidiyah yang Nabi SAW perintahkan untuk merajamnya pada kasus perzinahan. Beliau berkata, atau perawi berkata, kemudian Nabi SAW merintahkan wanita yang berzina itu setelah dirajam, maka disolatkanlah wanita tersebut dan dikuburkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Malik dalam Muwatta'nya, dan beberapa kitab-kitab hadis memuat tentang kisah wanita Ghamidiyah ini. Baik, bagaimana ceritanya? Kenapa di zaman Nabi SAW ada pezina? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang wanita namanya Ghamidiyah, wanita dari suku Ghamidiyah. Wanita ini terjerumus kepada perbuatan zina karena syahwatnya. Akhirnya kemudian dia pun hamil gara-gara zinahnya. Akhirnya wanita ini menyesal, kemudian ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita tahu bahwa dalam Islam, seseorang yang berzinah dan dia sudah menikah, maka hukuman hududnya atau hadnya adalah dirajam sampai mati. Sebenarnya kalau wanita Ghamidiyah ini mau diam-diam saja setelah dia berzinah kemudian hamil, kemudian dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, selesai urusannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa selain syirik, asal dia bertobat dengan taubatan nasuha. Tapi wanita ini terbebani dengan maksiatnya, dia merasa bersalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, zanaitu fatahirni. Rasul, aku sudah berzina, bisa enggak engkau bersihkan dari
zinaku. Maksudnya, bisa enggak kau rajam aku? Maka Nabi SAW ketika itu pura-pura tidak dengar, dengan wajah yang kelihatan marah, dia pun memalingkan ke arah kanan. Tetapi wanita dari Ghamid ini, dari suku Azdi ini, terus memaksa Nabi SAW dan mengatakan, zanaitu fatahirni. Rasul, aku sudah berzina, tolong berillah wa tubi ilaih. Celaka engkau wahai seorang wanita, sebaiknya kau kembali pulang, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat dengan taubatan nasuha. Kau enggak perlu balik lagi ke sini. Lihat bagaimana Nabi SAW disifati dengan rahmat, raufun rahim. Dia tidak mau menghukum padahal wanita ini sudah mengaku. Dan kita tahu bahwa dalam pengadilan pengakuan itu sekuat-kuat dalil, karena tidak perlu saksi. Kalau sudah ngaku ngapain ada saksi lagi? Kecuali tak ngaku baru didatangkan pas saksi. Sehingga kemudian Nabi SAW masih kasihan dengan wanita itu, sebaiknya kau pulang. Kemudian renungkan perbuatanmu, engkau bertobat kepada Allah, banyak-banyak istighfar, nanti Allah akan ampuni dosamu. Kemudian wanita ini mengatakan, apakah engkau hendak menolakku seperti engkau menolak Ma'iz ibn Malik? Karena kasusnya wanita ini dari Ghamid, dari Azdi ini persis seperti kasus Ma'iz ibn Malik. Nanti saya ceritakan kasus Ma'iz ibn Malik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa madza, apa maksudnya? Maka wanita ini mengatakan, sesungguhnya saya ini hamil dari zina. Sungguhnya saya ini hamil dari zina. Kemudian Nabi SAW mengatakan, anti, maksudnya engkau yang hamil karena zina? Maka wanita ini mengatakan, na'am ya Rasulullah, iya, tentu aku yang dimaksud itu. Maka Nabi SAW tetap mengatakan kepada wanita ini, sekalipun kau hamil, sebaiknya kau pulang. Kemudian lahirkan bayi yang ada di perutmu. Maksudnya Nabi SAW kepada wanita Ghamidiyah ini, suruh pulang kemudian melahirkan, jangan datang lagi, cukup bertobat saja di rumah, rawat anaknya dengan baik. Tapi karena wanita ini sungguh-sungguh ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, wanita yang berakal, wanita muslimah, betul-betul ingin melepaskan dari dosa zinahnya. Setelah kemudian melahirkan, dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasul, masih kenal aku? Aku wanita yang kau suruh melahirkan dan berzina. Zanaitu fatahirni, tolong bersihkan dari dosa zinaku. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak bisa, anakmu baru lahir, sebaiknya kau susukan selama 2 tahun penuh. Sekali lagi, maksudnya Nabi SAW setelah dia pulang menyusui anaknya, jangan balik. Lihat, Nabi SAW memberikan 3 kesempatan untuk bertobat, agar wanita ini jangan balik mengakui zinahnya. Cukup antara dia dengan Allah saja, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu saking sayangnya Rasul kepada para sahabat. Karena bagaimanapun rajam ini menghilangkan nyawa. Maka kemudian wanita ini pulang kemudian menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Kemudian wanita ini datang lagi kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah menyusui anak itu 2 tahun penuh. Sekarang apalagi alasannya? Zanaitu fatahirni, tolong bersihkan aku dari dosa zinaku. Akhirnya kemudian Nabi SAW
memerintahkan para sahabat untuk merajam wanita ini. Saat dirajam, ketika itu salah seorang sahabat, Khalid ibn Walid radhiyallahu an, ikut merajam wanita ini. Kemudian darah dari kepala wanita ini muncrat dan terkena badan Khalid ibn Walid. Maka Khalid kemudian marah kepada wanita ini, dasar pezina, kenapa kau kotori badanku dengan darah? Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kau cela wahai Khalid wanita itu, karena sesungguhnya wanita itu telah bertobat, yang kalau seandainya, kata Nabi SAW, seorang pemungut pajak itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya, apalagi seorang pezina. Seolah-olah pemungut pajak itu lebih parah dosanya dibandingkan zina. Akhirnya kemudian wanita itu dirajam sampai mati. Dan Nabi SAW kemudian memerintahkan wanita itu untuk dimandikan, kemudian disolatkan, dan Rasul sendiri yang menjadi imam salatnya. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, wanita itu pezina, kenapa engkau menyolatinya? Biar yang lain saja. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Umar, laqad taba taubatan law qusimat baina ummatin lawasi'athum. Wanita itu sudah bertobat wahai Umar, kalau seandainya tobatnya dibagikan kepada umat ini, cukup bagi mereka. Ini kisah wanita Ghamidiyah. Lah kisah serupa adalah kepada Ma'iz ibn Malik radhiyallahu anhu. Ma'iz ibn Malik ini memiliki tuan namanya Hazzal. Dia seorang budak, sekaligus anak angkat daripada Hazzal radhiyallahu anhu. Lah Ma'iz ini, atau Ma'iz ibn Malik ini, sama kasusnya dengan wanita dari Azdi Ghamidiyah itu. Dia kemudian terikut syahwatnya, akhirnya berzina dengan sesama budak, dan ketahuan oleh majikannya Hazzal. Entah kenapa kemudian Hazzal ini memerintahkan Ma'iz ibn Malik ini untuk melapor kepada Nabi dan membersihkan dosa zinanya. Padahal sebelum Ma'iz ini berdiskusi dengan Hazzal, dia datang kepada Abu Bakar dan Umar. Sementara Abu Bakar dan Umar menyarankan agar tidak datang kepada Rasul, cukup bertobat saja. Tapi karena Hazzal tuannya memaksa dia agar membersihkan dosa di zinahnya, maka Hazzal meminta kepada Ma'iz ini untuk datang kepada Nabi. Maka berangkatlah Ma'iz ibn Malik menemui Nabi SAW. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, tahhirni minaz zina, bersihkan aku dari dosa zina ini. Maka Nabi SAW mengatakan, irji fastaghfirillah wa tub ilaih. Rasul tidak mereken ucapan si Ma'iz ini, bahkan disuruhnya pulang, bertobat kepada Allah dan banyak-banyak istighfar. Maka kemudian setelah Nabi SAW memerintahkan Ma'iz untuk pulang, Ma'iz pun kemudian pulang. Di tengah jalan balik lagi dia dan mengatakan, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni, aku sudah berzina, bersihkan aku. Sampai 3 kali. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, ya sudah, gini saja, kau pulang dulu. Kemudian Ma'iz pun pulang. Lah saat pulang, Nabi SAW memerintahkan orang-orang untuk menyelidiki si Ma'iz ibn Malik ini. Apakah otaknya sudah gila sehingga dia datang mengakui perzinahan? Kemudian setelah diselidiki, dia waras, tidak gila. Kemudian Nabi SAW mengutus orang lagi, lihat apakah orang ini, si Ma'iz ini, pemabuk.
Sehingga ketika dia datang kemari dia sedang mabuk sehingga dia mengucapkan hal-hal di luar kesadaran. Akhirnya diutus rupanya dia tidak mabuk, artinya dia tidak suka minum khamar, waras orangnya. Maka ketika dipastikan dia tidak gila, dia tidak mabuk, kemudian Maiz pun dirajam. Saat dirajam, Maiz diikat. Mulailah para sahabat Nabi SAW melempari Maiz. Masalahnya ikatannya tidak kuat, dan Maiz pun merasakan sakit. Akhirnya lari dan dikejar para sahabat. Kemudian pelariannya sia-sia karena ketangkap juga oleh para sahabat. Kemudian tetap dirajam dan Maiz pun meninggal dunia dalam kondisi menerima hukuman hudud. Ketika Nabi SAW mendengar Maiz ini lari saat dirajam, dia menyesalkan. Nabi menyesalkan kenapa dikejar. Harusnya dibiarkan saja dia lari, kemudian mudah-mudahan dia bertobat, kan begitu. Tapi sahabat karena sudah geram tetap dikejar, kemudian dirajam sampai mati. Disitulah Nabi SAW merenung, kemudian mulai memanggil majikannya Hazal dan mengatakan, ya Hazal, ala satartahu bi thawbik, tidakkah kau tutup aibnya si Maiz ini dengan pakaian? Kenapa kau paksa dia datang kepadaku mengakui perzinahan? Kenapa kau tidak tutup aibnya? Kau nasihati suruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disuruh datang? Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sama juga kasusnya ketika kemudian dia dirajam, maka kemudian orang-orang pun setelah meninggalnya Maiz ini, para sahabat kemudian mereka temenung. Maka Nabi SAW datang kepada para sahabat, istaghfiru li Maiz ibn Malik. Maiz sudah meninggal karena kalian rajam, maka mintakan ampun akan dosa-dosa Maiz. Maka para sahabat mengatakan, ghafarallahu li Maiz, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa Maiz ibn Malik. Maka Nabi SAW mengatakan, lau taba taubatan laqad taba taubatan lau kusimat bainal ummatin lawasi'athum. Sungguh si Maiz ini sudah bertobat yang kalau tobatnya dibagikan kepada umat, dalam riwayat 70 orang penduduk Madinah, maka itu mencukupkan bagi mereka. Dua kisah ini kurang lebih hampir mirip. Tapi apakah kemudian Maiz ini yang berzina dengan wanita Ghamidiyah? Tidak ada riwayatnya. Karena ada yang mengatakan bahwa lawan zina daripada Maiz ini wanita Ghamidiyah. Tapi pendapat yang kuat berbeda kasusnya. Maiz kasus sendiri dan ia lebih dulu melapor kepada Rasul, baru kemudian wanita dari Azdi Ghamidiyah ini juga kasus yang berbeda. Baik masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan dua kisah ini. Dua kisah yang menarik kita kaji. Ada beberapa catatan ataupun faedah dari kisah ini. Pertama, bahwa perzinahan itu adalah dosa yang memberikan pengaruh kepada pelakunya dengan pengaruh buruk. Jadi orang yang masuk dalam dosa zina ini akan sulit tobatnya, kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun dosa zina ini adalah dosa yang penuh dengan kenikmatan, makanya hukumannya pun dirajam supaya dia merasakan sakit dari kepala sampai kaki, sebagaimana dia berzina merasakan kelezatan dari kepala sampai kaki. Begitulah al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu disesuaikan dengan perbuatan dosanya. Dan ini bukan kekerasan. Merajam orang yang berzina itu bukan kekerasan.
Karena ada orang yang mengatakan bahwa hukum rajam itu seolah-olah Islam ini agama sadis, radikalis bahasanya. Tidak, ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum rajam ini bukan hanya dalam Islam. Bahkan di dalam kitab Taurat atau ahli kitab juga hukum rajam ini berlaku. Pernah di zaman Nabi SAW ada wanita dan laki-laki Yahudi berzina. Karena Yahudi di zaman Rasul masih dalam perjanjian perdamaian yang disebut dalam Piagam Madinah, maka mereka pun kalau ada kasus masih menemui Rasul untuk diselesaikan kasusnya. Maka Nabi SAW mengatakan, bagaimana menurut ajaran kalian wanita dan laki-laki yang berzina? Maka mereka mengatakan hukumannya ringan, tidak sampai dirajam. Maka Rasul mengatakan, kadzabtum, dosa kalian. Kemudian Rasul mengatakan, kalau gitu datangkan Taurat kepada. Tiba-tiba didatangkan Taurat. Kemudian Rasul mengatakan, Iqra, baca. Maka mereka pun membaca tentang ayat-ayat seputar hukuman berzina. Tapi yang baca ini curang. Dia menutup dengan jarinya ayat tentang rajam. Lah kebetulan waktu itu ada tokoh Yahudi namanya Abdullah ibn Salam sudah masuk Islam. Dan dia tahu ayat itu. Kata Abdullah ibn Salam, irfa yadaika, angkat tangan, waqra, dan bacalah. Akhirnya kemudian diangkat tangannya, rupanya ada ayat tentang perajaman bagi orang yang berzina dan dia sudah menikah. Jadi hukum zina ini dirajam bukan hanya dalam Islam saja. Sebelum Islam pun memang seperti itu. Apakah kemudian ketika mereka menganggap kita sadis, kita katakan juga agama sebelumnya kalau gitu sadis? Ini hukum Allah. Karena kalau tidak seperti ini, bahwa zina ini merusak segalanya. Apalagi para ulama mengatakan gara-gara dosa zina ini berapa banyak kemudian anak-anak tanpa bapa. Dan kita tahu bahwa anak tanpa bapa ini, walaupun secara biologis mungkin dia bapaknya, tapi secara syar'i tidak ada kait mengait dengan dia. Karena anak zina ini tidak memiliki hak waris, tidak memiliki hak wali, tidak memiliki hak mahram. Tiga-tiga terhapus. Walaupun dengan ayah biologisnya, tapi dia tidak bisa mewarisi harta ayah biologisnya. Dan ayah biologisnya tidak bisa menjadi walinya kalau dia wanita. Dan dia tidak bisa jadi mahram. Akhirnya kemudian nasabnya dinasabkan kepada ibunya. Jadi merusak keturunan. Makanya kemudian kita tahu bahwa usul pondasi kenapa kemudian Islam itu disyariatkan kepada kita, salah satunya menjaga nasab dengan adanya pernikahan. Sebab zina itu merusak nasab. Belum lagi menghancurkan keluarga, menghancurkan masyarakat, belum lagi kemudian menyebarkan penyakit, ya, baik penyakit kepada diri sendiri atau penyakit kepada orang. Jadi banyak sekali madaratnya. Makanya kenapa Islam dengan tegas Allah katakan wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat. Dekat saja tidak boleh, karena kalau sudah dekat pasti akan melihat, kalau sudah melihat pasti penasaran, akhirnya terjadi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih penyebabnya? Kenapa orang itu bisa melakukan perzinahan? Disebutkan para ulama, dan ini juga kita bisa saksikan di masyarakat kita, penyebab-penyebab kenapa seseorang itu bisa jatuh kepada perbuatan zina. Pertama, karena dha'ful iman, karena iman yang kurang. Sebab kita tahu bahwa iman itu bertambah karena ketaatan, sementara iman itu berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kurang iman, maka dia bisa saja bermaksiat kepada Allah dan bisa saja dia melakukan perzinahan. Ini yang paling utama, karena dha'ful iman. Yang kedua,
adalah itlaqul basari, karena tidak menjaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim." Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, baik laki-laki atau perempuan. Karena berawal dari memandang, berakhir dengan berzina. Kemudian yang ketiga, khurujun nisa mutabarrijat, karena wanita-wanita yang tidak pernah memperhatikan auratnya, sehingga membawa fitnah bagi laki-laki. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab 33, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah wanita itu lebih banyak diam di rumah-rumah kalian, dan jangan tabarruj kalau keluar rumah seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah, maksudnya menampakkan auratnya. Kemudian yang keempat, dukhulur rijal al-ajanib alal mar'ati, memudah-mudahkan memasukkan orang yang bukan mahram ke dalam rumahnya ketika suaminya tidak ada atau ketika mahramnya tidak ada. Dan ini yang banyak terjadi di pedesaan. Ya, kalau orang kota dah biasa. Zaman dulu biasanya kadang-kadang orang membiarkan anak gadisnya pacaran itu, bahkan sengaja orang tuanya pergi biar pacaran di rumahnya. Ya betul, memang kadang-kadang ditentukan jamnya, jam sekian. Tapi berkhalwat berdua-duaan itu dipastikan jatuh kepada perzinahan. Anehnya kalau dilarang, mereka mengatakan takut nggak laku anak gadisnya. Ini kan aneh gitu ya. Kalau di kota jangan tanya, ya, zina di kuburan pun ada. Karena dia setannya masalahnya ya. Orang takut dulu dengan kuburan, sekarang orang nggak takut dengan kuburan. Kemudian juga di antaranya adalah ta'khiru man balagha minasyabab wasyababat an az-zawaj. Sengaja mengakhir-akhirkan pernikahan. Sengaja mengakhir-akhirkan pernikahan. Dan itu faktornya macam-macam, entah karena pendidikan, entah karena memang orang tua, dan macam-macam. Padahal anaknya sudah mau menikah. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj. Wahai anak muda, kalau sudah sanggup menikah, kenapa tak menikah? Maka Nabi SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Kalau ada laki-laki yang datang melamar putramu baik agama dan akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan putrimu dengan dia. Kalau tidak, rusak putri. Makanya kata para ulama, tergesa-gesa itu dari setan. Tetapi ada hal yang harus tergesa-gesa, salah satunya menikahkan anak gadis kalau dia sudah ingin menikah. Kalau tidak, maka banyak kerusakan. Akhirnya kemudian pacaran, ujung-ujungnya kawin lari. Cemana ngejarnya tuh? Ya udah lari ya kan? Repot jadi. Jadi ini di antara juga sebab-sebabnya, dan banyak sekali sebab-sebabnya. Ya, mungkin handphone ini yang paling banyak penyebabnya. Ya, alat-alat yang tidak jelas. Kalau dulu majalah, sekarang handphone, dan semua ada dalam handphone. Musik, khamr, tempat-tempat maksiat, pokoknya semua itu penyebab adanya zina. Makanya para ulama mengatakan, lalu bagaimana caranya supaya seseorang itu bisa menghindarkan diri dari berzina? Ya, pertama, kuatkan iman tadi. Kuatkan iman, ingat akhirat. Yang kedua, wanita-wanita sebaiknya mereka istiqomah dengan pakaiannya, jangan membuka aurat. Yang ketiga, tundukkan, biasakan menundukkan pandangan. Kemudian yang keempat, jauhi khalwat, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian juga yang kelima, jauhi majelis-majelis syahwat, majelis-majelis yang memang di situ mengundang syahwat, diskotik, tempat-tempat malam, kafe-kafe, dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian juga segera menikah kalau memang dia sudah waktunya menikah. Jangan sampai kemudian ditunda-tunda.
jauhi teman-teman yang buruk akhlak. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan zina. Intinya bahwa zina itu perkara yang sangat bahaya dalam Islam karena juga memang madaratnya besar. Kembali kepada kisah Ghamidiyah ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ghamidiyah ini memberikan kepada kita sebuah gambaran tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sangat suka dengan taubat. Karena wanita dan laki-laki maiz ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu yuhibbu tawabin, sangat suka dengan hamba-hamba yang bertobat. Lalu bagaimana caranya orang berzinah itu ingin bertobat dan tobatnya diterima? Bukankah di negeri kita ini, apa kemudian kalau ada yang berzina lapor ke Pak Prabowo, Pak Prabowo saya berzina, tolong bersihkan saya. Sementara negara kita kan tidak berhukum dengan hukum Islam. Ya secara hukum hudud, secara umum ya banyak hukum Islam diterapkan, tapi untuk hudud negara kita kan nggak menerapkannya. Maka tidak mungkin juga kita datang ke Saudi supaya dihukum di sana, kan begitu. Kalau memang kita ini berada di negeri seperti kita ini yang tidak menerapkan hukum hudud, maka kembali kepada syurutut taubah, kepada syarat-syarat bagaimana caranya taubat itu diterima. Pertama, an-nadam, ya adanya penyesalan. Kenapa saya terjerumus kepada perbuatan zina? Ya. Kemudian yang kedua, bukan hanya sekedar menyesal, tetapi juga at-tark, dia harus meninggalkan. Dia berazam untuk tidak kembali. Menyesal, kemudian dia berazam untuk tidak mengulang. Kemudian yang ketiga, maka dia harus betul-betul melakukan hal-hal kebalikan daripada itu. Kalau dia umpamanya punya istri, ya harus lebih baik kepada istrinya. Kalau dia seorang anak muda, cepat menikah supaya terhindar, ikuti keburukan dengan kebaikan, supaya yang buruk itu bisa dihapuskan dengan kebaikan. Karena Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya keburukan itu bisa dihapuskan dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman Nabi SAW ada seorang anak muda datang menemui Rasul. Rasul sedang mengaji seperti ini, sedang mengadakan ta'lim. Tiba-tiba anak muda ini datang menemui Nabi SAW, minta izin untuk berzina. Di tengah-tengah orang sedang ngaji, dia datang menghadap Rasul. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Rasul, izinkan aku untuk berzina, kata. Ya gimana, para sahabat melongok semua. Orang datang kepada Rasul bertanya tentang amalan-amalan. Ini minta izin untuk berzina pula. Apa enggak gedek nih orang ini? Gimana ceritanya minta izin berzina? Tapi Nabi SAW ini paham solusi. Sini kamu, mendekat lagi, sampai akhirnya lututnya beradu dengan lutut tadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, saya ingin tanya satu hal. Seandainya kamu punya anak perempuan dizinahi orang lain, seandainya engkau punya istri dizinahi oleh orang lain, seandainya engkau punya ibu dizinahi oleh orang lain, seandainya kau punya bibi dizinahi oleh orang lain, kira-kira kau marah nggak? Ya marahlah, anak gadisnya dizinahi, ibunya dizinahi, istri dizinahi, bibinya dizinahi. Maka Rasul mengatakan, sebagaimana engkau marah kalau keluargamu dizinahi orang, maka keluarga orang juga marah ketika wanita mereka kau zinahi. Artinya bahwa Nabi SAW ingin mengajak berpikir bahwa zina ini bukan hanya sekedar kabair, tapi juga ada di dalamnya kezaliman. Zina sendiri sudah dosa, tapi di balik dosa zina itu ada dosa lagi yang lebih besar. Apa itu? Zalim kepada keluarga, baik kepada keluarga dia atau kepada keluarga wanita tadi, yang kalau mereka tahu tentu mereka akan marah. Itu maksudnya.
Lah maka tobat dari zina sendiri ya bukan hanya sekedar 3 perkara. Renungkan akibat zina ini. Ada dosa yang lahir dari situ. Belum lagi penyakit dan yang semacamnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini faedah yang pertama. Yang kedua, dari kisah wanita Ghamidiyah ini, bagaimana perasaan takut yang tertanam kepada wanita Ghamidiyah ini. Akhirnya kemudian memaksakan kepada Nabi SAW untuk merajamnya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah wanita hebat. Rasul sudah memberikan 3 kesempatan. Pertama datang suruh pulang. Kemudian dia ngaku hamil, kata Rasul lahirkan, jangan datang lagi. Kemudian setelah melahirkan datang lagi, kemudian dia menyusui, balik, jangan datang lagi. Rasul sudah kasih 3 kesempatan itu. Maksudnya suruh tobat, cukuplah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena rasa takut yang luar biasa wanita Ghamidiyah ini, tetap dia minta dibersihkan dari dosanya. Sampai akhirnya kemudian betul-betul dirajam. Dan Nabi SAW ikut menyolatkan. Bimakna apa? Ketika Nabi SAW ikut menyolatkan, kemudian Rasul memuji wanita ini. Kalau seandainya sungguh dia sudah bertobat, yang taubatnya kalau dibagi kepada sab'ina min ahlil Madinah, 70 orang dari penduduk Madinah, la wasi'akum, cukup bagi mereka, menunjukkan wanita ini termasuk ahlul jannah. Wanita ini termasuk penduduk surga. Bagaimana tidak? Karena dia taubatnya saja kalau dibagi sudah mencukupi 70 orang. Kalau bukan ahli jannah, tidak mungkin ahli nah. Padahal dia berzina tapi dia masuk surga kan? Menunjukkan bahwa amal itu ditentukan akhirnya. Itu faedahnya di sini. Amal itu ditentukan akhirnya. Awalnya dia melakukan dosa besar, tapi akhirnya dia bertobat dan ingin menebus kesalahannya dengan cara apa? Dirajam sampai mati. Maka Rasul melihat rasa takut keikhlasan wanita ini. Ketika ditegur oleh Umar bin Khattab, Rasul, bukankah dia wanita pezina? Kenapa kau menyolatinya? Maka Nabi SAW mengatakan, betul dia wanita pezina, tapi dia sudah bertobat. Dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul mengkiaskan dengan apa? Dengan pemungut pajak. Kalau seandainya pemungut pajak itu bertobat pada Allah Azza wa Jalla, maka akan diterima. Apalagi dia seorang pezina. Dari sini menunjukkan pajak itu haram. Ya. Tetapi ulama kontemporer juga memerinci soal pajak itu. Pajak itu ada 2 macam. Ya. Kalau seandainya memang pemerintah itu memungut pajak kepada rakyatnya, memang untuk kemaslahatan dari rakyat kembali kepada rakyat. Maksudnya pajak itu memang mungkin negara lagi defisit, kurang uang dan begitu seterusnya, akhirnya memajak kita dan kembali kepada kita, kembali kemaslahatan, bangun jalan, bangun jembatan, pokoknya akses-akses yang memang itu kembali kepada rakyat. Maka dalam kondisi seperti ini sebagai ulama membolehkan. Tapi kalau pajaknya itu zalim, ya, memang zalim mereka itu, kemudian mereka memungut pajak kita tetapi tidak pernah memberikan hak kepada kita, mereka menuntut hak kita, tapi kita tidak pernah bisa menuntut hak mereka, malah justru memperkaya diri mereka saja. Seperti yang baru-baru ini terjadi kan? Gimana kita rakyat miskin suruh bayar pajak, sementara anggota dewan pula yang bayari pajak pemerintah. Padahal mereka rumahnya megah, kendaraannya mewah, hidupnya ya luar biasa, biasa senang hati. Sementara rakyat kecil cuma dipajakin. Lah ini zalim namanya. Walaupun hukum asal pajak sendiri tidak boleh sebenarnya, hukumnya tidak boleh. Ya, apalagi sampai kemudian dikiaskan dengan zakat. Otaknya di mana? Zakat ini kewajiban, kewajiban yang Allah wajibkan kepada orang kaya untuk disalurkan kepada orang miskin. Lah pajak ini orang miskin aja diminta untuk disalurkan ke orang kaya, kan? Balik kan? Kalau zakat orang kaya disalurkan ke orang miskin, pajak ini terbalik di negara kita ini. Orang miskin suruh bayar pajak untuk disalurkan ke orang kaya. Dari mana-mana kan ini?
Kenapa kemudian disamakan dengan zakat pula? Nah ini udah ngelantur ya, wajar kalau seandainya bicara tanpa ilmu pengetahuan. Tidak ada agama di situ, harus ada yang membimbing. Ya. Intinya bahwa di sini kembali kepada kisah ini, wanita ini karena rasa takutnya terdorong untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, rasa takut ini adalah sebab terbesar orang masuk surga. Ingat di zaman Bani Israel, ada seseorang yang semua dosa sudah dilakukannya sampai dia tua. Dia bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Akhirnya karena takutnya saat detik-detik wafatnya, dia berwasiat kepada anak-anaknya, kalau aku mati, bakar aku, debuku kalian sebar di semua air lautan. Sebab kalau Allah sanggup membangkitkan aku, dipastikan aku akan diazab dengan azab yang belum pernah Allah azab siapapun selain aku, katanya. Saking takutnya. Sayangnya ketika dia mati, betul wasiat itu dilaksanakan. Abunya disebar, dikremasi, kemudian abunya disebar di mana-mana, sungai dan lautan. Dia salah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah atas segala sesuatu maha mampu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian bangkitkan kembali debu-debu yang sudah disebar itu, mengumpul kembali, kemudian Allah ciptakan kembali kedua kali. Di sini Allah bertanya, apa tujuan? Kau ingin menghindar dariku? Maka dia mengatakan, tidak ya Rabb, tujuanku, aku minta agar dibakar dan disebar. Sebab kalau seandainya engkau sanggup membangkitkan aku takut kau akan mengadab aku. Jadi yang membuat dia berwasiat seperti itu karena perasaan takut kepada Allah. Itulah yang menyebabkan akhirnya Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Jadi karena ketakutannya, akhirnya dia masuk surga. Kemudian juga ada lagi kisah yang lain, bukan karena rasa takut, karena keikhlasan. Seorang wanita pezina masuk surga. Ketika dahulu di zaman Bani Israel, ada seorang wanita pelacur. Kemudian dia tersesat di padang pasir, kehausan, nampak sumur, masuk dia ke sumur, kemudian minum dari air sumur itu. Pas naik ke atas dengan susah payahnya, dia melihat anjing yang sedang kehausan. Akhirnya kasihan, karena keikhlasannya dia masuk lagi ke sumur dengan susah payahnya dan bisa menyelamatkan seekor anjing. Jadi lihat, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya karena keikhlasannya. Lah wanita Ghamidiyah ini, dia terkumpul dua perkara. Perkara pertama rasa takut, yang kedua keikhlasan ingin dirajam. Makanya wajar kalau seandainya Nabi SAW terharu dengan wanita ini, karena dia ingin menebus dosanya. Sampai Rasul mengatakan seperti itu. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini di antara faedah. Secara umum faedah hadis ini biar mudah kita catat. Ya. Pertama, bagaimana sayangnya Nabi SAW kepada para sahabat, dan bagaimana ajaran Islam ini penuh dengan kasih sayang. Tidak langsung orang ngaku maksiat langsung dirajam, kan, tidak. Ya. Kemudian yang kedua, pengakuan seorang pezina itu cukup diterapkan semacam hukum hudud walaupun tanpa saksi. Karena pengakuan itu sekuat-kuat dalil. Kecuali kalau tidak ngaku maka didatangkan 4 saksi. 4 saksi pun harus melihat dia berzina. Kalau orang mendobrak, umpamanya ada seorang suami atau istri curiga pasangannya berzina, akhirnya ngajak satu RW gerebek rumahnya. Rupanya pas digerebek, yang satu duduk di sana, yang satu duduk di sini. Memang dua-duanya telanjang. Apakah kemudian sudah bisa dihukum rajam? Tidak bisa. Kenapa? Karena kehormatan dan nyawa seorang muslim walaupun dia pezina masih lebih berharga daripada maksiatnya. Kecuali pas digerebek dia sedang berzina, betul-betul sedang berzina di ranjang, nampak dengan mata kita, itu lain ceritanya. Tapi kalau didobrak satu di sana satu di sini, ini tidak bisa dikatakan dia sudah pantas dihukum rajam. Karena bagaimanapun sekali lagi kehormatan dan nyawa seorang muslim walaupun dia seorang pezina masih lebih berharga, bisa saja dia bertobat setelahnya. Kemudian juga yang berikutnya, al-hathu ala sa'i fi tathhiri nafsi minal dhunub fi dunya. Bersegera untuk membersihkan dosa mumpung di dunia. Kalau kita banyak dosa,
Mungkin banyak dosa, baik mendolimi diri sendiri atau dosa kepada orang, menggibah, menghina, mengambil hak dan lain sebagainya. Kembalikan hak-hak itu kepada orang. Mumpung di dunia, kalau di akhirat sudah tidak bisa lagi mengembalikan hak kecuali qisas. Ya. Kemudian juga hadis ini juga tentang subut al-had al-iqrar, subut al-had al-iqrar bihi, tetapnya hukum hudud dengan adanya pengakuan. Kemudian di sini juga tentang kisah wanita Ghamidiyah. Bagaimana wanita Ghamidiyah ini meminta kepada Nabi SAW untuk dirajam, menunjukkan keikhlasan dan amalan takut yang luar biasa, dan itu banyak dialami para sahabat Nabi SAW yang harus kita tiru tentang akhlak mereka. Karena banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu mereka tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Padahal seorang yang beriman itu jangan cerita maksiat. Kalau seandainya sholat saja, orang yang beriman itu takut kalau sholatnya tidak diterima, apalagi maksiat. Ibadah saja bagi seorang yang beriman itu harus ada perasaan takut. Jangan-jangan sholat saya belum diterima tadi, jangan-jangan puasa saya belum diterima, jangan-jangan sedekah saya tidak diterima, dan begitu seterusnya. Apalagi maksiat. Maka hanya orang-orang yang keras hatinya yang mereka membiarkan atau terbiasa dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kepada topik tentang hadis yang kita bahas ini. Ini kan kita membahas tentang kitab Al-Janaiz, ya. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada hadis ini dalam kitabnya Syarhul Muhadzab, dia mengatakan, apakah orang yang berzinah itu harus dimandikan, disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin? Maka kata Imam Nawawi, yughassal wa yusalla 'alaiha, tetap dimandikan dan disolatkan dan tetap dikubur di pekuburan kaum muslimin, ya. Walaupun sebagian ulama seperti Imam Malik khusus untuk tokoh-tokoh jangan ikut menyolatkan. Khusus untuk tokoh-tokoh jangan menyolatkan. Sebagai apa? Takzir. Sebagai takzir artinya untuk menakut-nakuti yang lainnya jangan sampai mati ketika mereka berzina. Biar disolatkan, diurus sama orang-orang awam saja. Tokoh-tokohnya jangan ikut menyolatkan. Itu kata Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, tetapi wallahu alam, kalau memang dia sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kata Imam Nawawi rahimahullah taala tetap disolatkan, dan imam juga ikut, para ustadz juga ikut menyolatkan. Kemudian juga dimandikan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, ya. Tapi kalau dia memang meninggalnya di mana? Di tempat kemaksiatan, maka sebagai takzir tidak mengapa tokoh-tokoh jangan ikut menyolatkan, supaya jangan yang lainnya dijadikan pelajaran seperti dia melakukan perzinahan. Wallahu alam, ini diantara hadis tentang masalah kisah wanita dari Ghamidiyah. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas paparan ilmu yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa mengambil manfaat ilmu dari apa yang Ustaz sampaikan tadi. Di sini ada pertanyaan Ustaz, apakah misalnya tadi wanita yang ini dia mengaku kalau dia melakukan perbuatan zina, dan apakah dosa-dosa yang lain juga sama Ustaz, seperti dia korupsi atau membunuh orang, maka sama perlakuan, ditegakkan hukuman kepada dia ketika dia mengaku seperti itu Ustaz? Ya, alhamdulillah. Tentu masing-masing dosa kan berbeda. Ada dosa-dosa itu yang ditetapkan dalam Islam hukumannya yang disebut dengan hukum hudud. Mencuri, kalau sudah sampai 1/4 dinar itu potong tangan.
kemudian zina kalau belum menikah maka dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau dia sudah menikah, rajam sampai mati. Atau kalau seandainya dia membunuh, ya maka hukum qisas. Jadi ada hukuman-hukuman yang berdasarkan Quran dan Sunnah, ada ketetapannya. Orang yang minum khamr di zaman Nabi 40 kali cambukan, kemudian di zaman Umar ditambah menjadi 80. Contohlah. Tapi ada dosa-dosa itu yang hukumannya dikembalikan kepada pemerintah yang disebut dengan ta'zir. Seperti contohnya korupsi. Korupsi ini bagian daripada dosa yang hukuman pantasnya dikembalikan kepada kebijakan pemerintah. Ustaz, bukankah korupsi mencuri? Betul, tetapi dalam bahasa Arab beda. Kalau mencuri itu disebut as-sariq, pencuri. Tapi kalau korupsi disebut al-ghulul. Lalu apa bedanya sarik dengan gulul? Kalau sarik ini dia mengambil harta dari harta yang dijaga. Umpamanya saya punya uang, saya jaga, saya taruh di brankas, saya taruh di lemari, dijaga, tiba-tiba diambil orang, padahal sudah saya jaga. Yang ngambil itu disebut pencuri. Tapi korupsi ini tidak, dia tidak mengambil uang di orang lain yang menjaga, uangnya ada di tangan dia. Dia nggak mencuri, memang uangnya di tangan dia, cuman uang ini bukan uang dia, uang negara. Diambil sama dia karena kebijakan dia, karena dia merasa pejabat ini bisa mengambil uang yang di tangan dia. Itulah bedanya korupsi. Korupsi nggak ngambil uang orang, uangnya di tangan dia, cuman karena jabatannya diambil. Sementara maling itu uang orang, kayak umpamanya contoh penjarahan kemarin itu disebut maling. Yang maling Iron Man, maling apa, celana dalam, semua dia semua. Itu diambil. Itu maling namanya. Itu pencuri. Itu kalau sudah 1/4 dinar potong tangan dalam Islam. Ya. Tapi kan itu uang korupsi itu, umpamanya kan, uang korupsi. Maka kita ambil. Tidak bisa juga walaupun uang korupsi dan itu uang dari pajak kita ambil, tidak bisa juga. Karena Anda ini mencuri. Apa bedanya dia koruptor, Anda pula pencuri? Ada bedanya. Cuman kalau dosa koruptor tentu lebih besar ya daripada pencuri. Kenapa? Karena dia menanggung dosa sebanyak rakyat yang dipimpin dia. Berapa sih rakyat Indonesia itu? Uangnya diambil dia. Itu sebanyak itu dia dapat ini. Tapi hukuman di dunia kembali kepada kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah berani hukuman mati, nggak masalah. Walaupun dia tidak membunuh. Karena kembali kepada kebijakan besar kecilnya dia mengambil uang rakyat. Itulah bedanya di situ. Jadi lihat, masing-masing dosa itu ada hukuman masing-masing, tidak sama. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, ada pertanyaan masuk begini Ustaz. Bukankah kita tuh diperintahkan untuk bukankah kita diperintahkan untuk menutup kesalahan masa lalu? Kejadiannya begini, saya punya saudara, dia menikah setelah hamil. Kemudian anaknya lahir perempuan, lalu ingin menikah. Yang jadi pertanyaan, kan orang tuanya, ayah biologisnya tidak boleh menjadi wali nikah. Sementara kalau seandainya dia ceritakan bahwa anaknya adalah anak di luar nikah, itu sama dengan saya membuka aib saya masa lalu. Sementara Allah memerintahkan agar untuk menutup masa lalu. Itu bagaimana Ustaz? Itu hal sederhana, jangan dipersulit. Tidak perlu diceritakan, betul, jangan diceritakan kalau anak ini hasil zina. Anak tidak perlu tahu. Ya, cukuplah orang tua bertobat. Kalau sudah bertobat, Allah sudah tutup aibnya. Jangan diceritakan kepada orang. Tapi secara hukum Islam tegas bahwa dia hanya sebagai anak biologis, bukan anak syar'i. Sehingga saat menikah itu ya disiasati saja. Kan ada diundang Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Ku, tinggal diwakilkan saja. Anaknya kan tidak tahu, kan umumnya kan begitu di masyarakat kan, pura-pura gugup saya nggak bisa nikahkan, tolonglah Pak Ku aja yang nikahkan. Nah, bisa saja, kan anaknya nggak tahu. Ya. Sebenarnya ini kan perkara sederhana saja, gampang, jangan dipersulit gitu ya. Dan nggak boleh diceritakan memang supaya anak itu tidak down dia. Akhirnya dia merasa bahwa dia bukan ayah biologisnya. Kalau memang si ayah yang menzinahinya itu dia yang menikahinya, memang
secara hukum khusus untuk kemahroman. Dia jadi mahram. Seperti saya menikahi dengan janda yang punya anak. Itu hukumnya. Saya menikahi janda, dia punya anak perempuan. Berarti saya dengan anak perempuan itu mahram. Kenapa? Karena saya menikahi ibunya. Jadi kalau laki-laki yang berzina ini menikahi wanita yang dizinahinya itu, kemudian punya anak, laki-laki itu perempuan, anak itu dianggap anak bawaan, bukan anak kandung. Secara syariah, walaupun secara biologis anak kandung dia. Jadi mahramnya itu karena menikahi ibunya, tapi hanya sebatas mahram saja. Dia tidak bisa jadi wali dan dia tidak bisa mewarisi. Lalu bagaimana caranya? Kalau mamanya diceritakan nanti aib lagi, padahal kaya bapaknya, hibahkan semasa hidupnya. Kasih dia hadiah. Ini rumah ini untuk kamu. Tapi jangan menzalimi ahli waris yang lainnya. Gitu maksudnya. Kasih wasiat. Supaya, karena kan dia bukan anak biologisnya, berarti bisa dapat wasiat. Tapi kalau dia ahli darah biologisnya dengan pernikahan syar'i, berarti tidak ada wasiat kepada ahli waris, karena sudah ada ketetapan hukum bagian-bagian warisnya. Jadi saya pikir orang tua bisa lah nutup-nutup anak, gak bisa. Kan bisa disiasati semuanya. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, sebentar saya bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin ditanyakan tentang pernikahan siri. Seseorang melakukan pernikahan siri, lalu mereka bubar begitu saja, dan bahkan ada yang menikah lagi atau menjalin lagi hubungan dengan lawan jenis. Apakah termasuk zina? Kalau pernikahan siri, apakah begitu saja dengan mudah memutuskan untuk bercerai? Mohon maaf saya tanya ini karena saya menemukan banyak kasus seperti ini di lapangan Ustaz. Demikian pertanyaannya. Iya, alhamdulillah. Nikah siri, maksudnya nikah siri kalau yang kita pahami di negeri kita, nikah yang tidak ada catatan sipilnya, tapi secara rukun dan syarat nikah terpenuhi. Itu nikah siri. Memang tidak dicatat di catatan sipil di KUA, tapi benar nikahnya, ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ada wali. Pokoknya sama dengan nikah-nikah yang lainnya, sah secara syar'i, tapi belum tercatat secara catatan sipil, gitu saja kan gitu. Bagaimana cara cerainya? Ya, cerai itu kan ada dua macam. Ya, ada cerai dari pihak si suami dengan mengatakan ku ceraikan kamu, atau cerai dari pihak istri dengan cara menggugat cerai. Bagaimana caranya? Mau ke pengadilan gak ada surat-surat, maka hadirkan orang-orang yang pernah menikahkan dengan dia, kembalikan maharnya. Kembalikan maharnya. Berapa maharnya? Balikan. Kan mesti ketika menikah itu kan ada pak ustadz, ada tokoh, ada apa. Kan tidak mungkin lah dalam gua berdua kan itu. Mestilah ada kesaksian-kesaksian kan itu. Ya, kalau memang kurang kurang srek ya, maka datang ke pengadilan agama. Datang ke pengadilan agama, kemudian curhat. Nanti mereka akan bantu bagaimana solusinya. Itu yang paling efektif, yang datang kepada agama, minta kepada mereka solusi. Karena kan nikah siri pun bisa diisbat di pengadilan itu. Bisa diisbat, ada isbat nikah namanya. Maka untuk melepaskan begitu juga, maka bisa lewat bantuan mereka. Kalau sudah pihak pemerintah yang turun tangan, berarti sudah dianggap sah. Tapi kalau pisah begitu saja, nggak ada kata cerai, ya tahu-tahu si suami kawin lagi, si kawin lagi, ya itu nggak boleh. Ya, bagaimanapun kalau belum ada kalimat talak, maka tidak boleh seseorang menikah. Belum lagi dalam talak itu kan ada masa idah juga. Nggak bisa juga habis ditalak besok nikah kan itu ya. Kan ada masa idahnya. Wanita yang haid harus 3 kali sucian. Wanita menopause harus 3 bulan. Wanita yang belum digauli ya kan cukup sebulan. Wanita yang mati harus 4 bulan 10 hari. Kan ada masa idahnya itu. Tak sembarangan ya kan. Wanita yang hamil sampai melahirkan. Jadi masalah-masalah seperti ini memang masalah rumit di masyarakat, tapi memang sebenarnya karena kejahilan orang-orang itu akhirnya terjadilah kasus-kasus seperti ini. Makanya pentingnya ketika nikah siri itu
harus dipegang ucapan saksi. Jadi ada pernyataan dari wali, pernyataan dari saksi. Ini saksi juga penting. Ya, karena nanti kalau terjadi gugat atau cerai kan gitu ya, bisa dipegang. Pamannya ketika siapa yang jadi saksi ini nikah siri ini? Si Anu, oh si A. Tanya, kamu siap jadi saksi? Siap. Nanti kalau terjadi sesuatu, kamu siap dipanggil? Karena harus ada ininya. Jangan asal saksi main tunjuk di jalan aja, orang di jalan suruh kemari, nanti ketika nggak ada orangnya. Ya. Jadi sebagaimana nikahnya disaksikan, maka perceraian pun disaksikan. Kalau nikah siri susah masalahnya kalau tidak ada mereka yang hadir di pernikahan itu. Ya salah satu jalannya kalau ustaz sudah orangnya sudah meninggal atau orangnya sudah kemana, nggak tahu gimana ini. Ya sudah, satu-satu jalannya datang ke pengadilan, minta solusi kepada mereka. Wallahu a'lam. Hah? Gak bisa ya? Ustaz, mau tanya tentang anak yang hasil zina tadi itu. Kalau dengan bapak biologis saja dia bukan mahram, bagaimana dengan keluarga dari bapak? Nah itu gimana hukumnya? Ya nggak mahram sama bapaknya aja enggak, boleh sama keluarga bapak kan itu. Dia sama ibu saja mahramnya, sama keluarga ibu semua. Dan secara syar'i memang harus dibintikan kepada ibunya. Memang seperti itu hukumnya. Sebenarnya untuk membuat jerah Islam itu kan, supaya membuat jerah jangan suka berzina, nanti punya anak kayak gitu, kasihan nggak? Kasihan sama anaknya. Sebenarnya kan itu maksudnya. Maksudnya itu supaya bagi yang lain pelajaran. Kan itu. Jadi intinya bahwa mahramnya sama bapaknya itu hanya sekedar menikahi ibunya saja. Itu saja, menikahi ibunya jadi mahram. Kalau tidak dinikahi ya nggak ada mahram. Cuman walaupun bukan mahram bukan berarti boleh nikah sama ayah biologisnya, nggak boleh. Tetap dalam Islam nggak boleh karena ada darah dari dia masalahnya. Walaupun bukan mahram, tetap nggak boleh nikah dengan ayah biologisnya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Masa idah ya. Masa idah itu berlaku sejak suami menjatuhkan talak atau putusan pengadilan? Masa idah itu adalah putusan pengadilan. Kalau di pengadilan, sejak pengadilan memutuskan bahwa terjadi talak satu. Jadi saat pengadilan ketok sah menurut pengadilan, berarti berlaku hukum masa idah. Dan selama hukum masa idah ini, ingat bahwa talak itu ada dua. Ada yang boleh rujuk, ada yang tidak boleh rujuk. Kalau masih talaknya boleh rujuk, talak pertama dan talak kedua, maka di masa idah itu, maka tidak boleh saling memisahkan diri, satunya kabur ke rumahnya, satunya enggak boleh, tetap suami istri satu rumah sampai betul-betul masa idahnya habis ya. Karena dikhawatirkan mungkin selama masa idah penungguan itu mau balian, itu masalahnya ya. Kecuali kalau sudah enggak ada cinta sama sekali, maka Allah mengatakan wasarrihunna bil ma'ruf. Sebagaimana mengatakan talaklah dengan cara baik. Kalau sudah tidak ada suami yang baik, membolehkan istrinya pulang. Kalau suami yang baik mengantarkan istrinya, udah tunggu kok aja di rumah sana dengan orang tuamu. Kalau sudah nggak ada kepikiran balik gitu maksudnya kan, ya nggak apa-apa seperti itu. Kalau ada kesepakatan, ya ulama mengatakan seperti itu. Dan kemudian kalau seandainya talaknya yang kedua talak bain, memang sama sekali sudah nggak bisa kembali. Talak bain itu nggak sama sekali nggak mungkin, karena kan sudah 3 kali talak, berarti harus nikah dengan laki-laki lain kan begitu ya. Ya itu pun tetap masa idahnya berlaku. Kalau monopus 3 bulan, kalau memang masih mengeluarkan darah haid ya 3 kali bersih itu, atau 3 kali haid, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Selama ini tidak boleh meminang, tidak boleh dipinang, tidak boleh dinikahi. Kenapa? Karena orang yang menikah sebelum masa idahnya selesai, namanya talak satu atau talak kedua,
itu justru nikahnya batal. Yang kedua, selamanya tidak boleh menikah, karena dia menikah belum waktunya. Kan waktunya belum selesai masa iddahnya. Masa nikah itu namanya nikahi istri orang namanya. Kan masa iddah itu wanita masih dianggap istri daripada suami yang tergantung. Kalau sudah habis masa iddahnya, betul-betul memang sudah pisah namanya. Tapi kalau masa iddah itu masih istri, makanya kewajiban suami masih memberikan nafkah sampai habis masa iddahnya. Itu ya. Kecuali kalau seandainya kan tidak boleh seorang suami itu memberikan madarat kepada istri, menggantungkan perceraian. Tapi boleh di satu sisi seorang suami menggantung-gantungkan perceraian untuk menyiksa istrinya dalam satu kondisi. Kalau yang salah istrinya, seperti istrinya berzina, umpamanya kan. Ya, suami ingin menyiksa batinnya dengan cara apa? Tidak menceraikannya dan juga tidak menggaulinya, dibiarin aja. Itu dibolehkan. Ya, dalam surah An-Nisa. Ya. Tapi kalau kesalahan dari pihak suami ataupun kedua-duanya sepakat, maka tidak boleh menggantung perceraian. Harus seperti ceraikan, kalau suka ceraikan, kalau tidak, kalau masih suka ya ambil, kalau nggak suka ya pisahkan. Jangan digantung untuk nyiksa anak orang. Boleh jadi mungkin dia ingin nikah lagi dan begitu seterusnya kan. Ya. Dan bab cerai ini memang cukup panjang sih ya. Wallahu a'lam. Satu lagi. Iya. Ya, pertanyaannya begini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya punya saudara. Dulu dia pernah bertengkar beberapa tahun yang lalu dan suaminya meninggalkan dia. Setelah berjalan hampir 10 tahun, kemudian suaminya kembali lagi dan mereka hidup bersuami istri. Apakah ini dibolehkan, Ustaz? Sementara saya melihat di buku nikah, apabila seorang suami meninggalkan istri 3 bulan berturut-turut, maka jatuh talak kepada istrinya. Beliau sepertinya ingin menanyakan. Enggak jatuh talak, kan belum jatuhkan talak. Itu kalau seandainya menggugat ke pengadilan dengan apa namanya di surat nikah itu. Ya. Jadi kalau tidak sama sekali ya meninggalkan, hilang gitu saja, sebelum ada gugatan cerai atau sebelum suaminya menjatuhkan talak, tetap suami istri. Kalau datang ya tetap dia suaminya. Kan belum ada cerainya di situ. Adapun kalimat itu kalau menggugat di pengadilan, lah kan belum menggugat, nggak mungkin semata-mata lihat buku nikah dianggap cerai. Bahaya kalau begitu. Nanti mamanya suaminya kerja luar negeri, kontaknya habis, nggak ada. Kemudian pengangguran, tahu-tahu pulang udah kawin lagi istrinya, bahaya nanti kan. Itu maksudnya dalam surat taklik, surat nikah itu kalau menggugat, ya, menggugat dan tidak bertanggung jawab. Makanya kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu an membatasi seorang suami keluar kerja itu di 4 bulan saja. Ya, kan Umar dulu biasanya setahun sekali ganti pasukan. Jadi satu hari Umar keluar, rupanya ada seorang wanita menyandungkan syair di atas ranjang. Jadi mengatakan kalau bukan karena takut kepada Allah sudah bergetar ranjangku. Maksudnya sudah selingkuh. Ya. Nah Umar akhirnya paham kebutuhan biologis perempuan. Akhirnya Umar mengatakan sudah kebijakan diganti. Yang tadinya setahun sekali jadi 4 bulan sekali. Dari sini jadi patokan seorang suami boleh keluar, dia hanya 4 bulan harus pulang. Ya, kecuali karena kesepakatan suami istri, karena pekerjaannya menuntut 2 tahun ya. Tapi kalau istri tidak terima gitu ya, sudah ngomong pokoknya kalau nggak 4 bulan nggak balik awas bang, ya kan? Dia ancam kan itu. Betul 5 bulan tak balik-balik. Ya itu kan sudah keluar batas itu namanya kan 4 bulan. Ya udahlah gugat aja lah. Masa 4 bulan nggak tanggung jawab, nggak ngirim duit, nggak apa gitu kan? Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.